setelah itu dia pulang sampai di rute sini. Dia itu diberitakan sama temannya bahwa ada yang bisa, memang katanya dia di sana sempat ikut ini kompetensi untuk dapat serkom. Tapi dia tidak lihat fisiknya dia punya serkom itu seperti apa, dia tidak tahu. Tapi yang jelas begitu dia pulang, ada orang kampus yang bersedia untuk mengurus dia punya sertifikat, dia punya STR. Keluarlah ini sertifikat STR-nya dia. Dia pakai pertama kali itu keluarnya tahun 2018. Dia lulus itu tahun 2016 nih, tapi dia dapat ini STR tahun 2018. Dia pakai pertama kali STR ini pada saat uji CPNS tahun 2019 dan lolos dia pakai itu. Nanti ada kelemahan yang kita punya sistem nanti itu saya lihat. Terus begitu dia lolos, karena dia lolos maka dia gunakan kembali di penjaringan P3K tahun 2022. Dia lolos toh P3K 2022. Logonya lulus PNS. Dia tidak lulus. Hanya lulus administrasi. Lulus administrasi tapi dia tidak lulus. Untung dia tidak lulus. Terus nah, dia ini kan di Puskesmas Pagal kerjanya toh. Ibu ini kerjanya di Puskesmas Pagal, dia honor nurse. Nah, di Puskesmas Pagal ini mereka yang mengikuti kemarin itu ada 3 orang. Berapa orang lah, pokoknya 3 orang yang nilainya bersaing. Salah satu dari temannya itu dia pengelola SDMK dulu. Jadi dia yang pegang ini aplikasi SDMK. Terus sebelum ikut P3K mereka sempat melaporkan dia punya STR ini ke PPNI. Dia sempat, tapi dia tidak kasih tahu bilang gini kalau PPNI bapak STR palsu, tidak. Tetapi dia bilang saya dapatkan ini STR dari sana, tapi saya tidak tahu palsu atau tidak. Yang jelas dia sudah menggunakan 2019. Perkiraan itu palsu beda dengan PPNI. Si siapa itu? Si temannya yang Aurelia SDMK bilang ini, sepertinya kau punya STR ini sepertinya palsu. Begitu, sepertinya menurut dia toh. Saya juga tidak tanya juga Aurelia. Dia lihat dari apa saya tidak tahu. Yang jelas mereka sempat ke PPNI. Itu Aurelius sekarang di mana? Aurelius di Pagal itu juga. Nanti dia yang protes karena dia tidak lulus toh, yang lulus ini. Ceritanya begitu. Jadi ini apa namanya? Mereka sempat ke PPNI. Nah, PPNI kemarin kasih jalan keluarnya, dia keluarkan rekomendasi ini untuk dia ikut kembali toh. Untuk hukum. Nah, dia punya sertifikat hukum belum keluar pada saat dia ikut P3K itu, sehingga mereka pikir sudah kenapa dulu masih tahan, kenapa dulu masih lolos toh 2019 lolos, waktu CPNS lolos. Jadi masukkan karena karena begitu cek dia punya di SDMK itu kan, di dalam SDMK aplikasi dia cek kan valid, STR nomor valid keluar valid ya. Nah, itu kelemahan sistem nanti saya jelaskan itu kelemahan itu sistem. Kemarin saya tidak dikasih kesempatan sama tim dari Kementerian Kesehatan untuk ngomong ini waktu kita Zoom, itu tidak dikasih kesempatan, tapi saya sempat chat di room chat, saya sempat chat itu. Cuma saya tidak tahu mereka bahas atau tidak. Terus nah valid. Sekarang dia ikut. Mereka ini ada 3 ikut yang tes ini yang dia punya apa namanya nilainya bersaing. Si ibu ini kemudian Skopen, ada nama Skopen, kemudian dengan Aurelius itu. Begitu lulus si ini ibu nih, nah ini Aurelius dia buat siaran langsung di FB. Sampai dengan ini persoalan besar di apa namanya nih Badan Kepegawaian, tahu semuanya. Jadi mereka protes. Nah, kemarin itu saya telepon Ibu Sherly. Nah, kan biasanya nomor STR itu sama seperti NIP atau NIP toh, ada semua dia punya makna digit-digitnya itu. Sementara dia ini nurse, tetapi makna digitnya dia tuh bukan nurse tapi D3. Nurse-nya, jadi dia mungkin caplok orang yang calo tuh yang tadi dari sekolah tuh. Ternyata diambil yang orang di Maumere punya. Orang Maumere punya, terus namun
pada saat pengelola SDM masukkan dalam aplikasi itu valid. Nah, validnya kenapa? Ternyata ini kita punya sistem ini belum sama seperti kalau kita kasih masukkan NIK dengan nomor KTP. dengan dengan Dukcapil. Ya, Dukcapil. Kalau Dukcapil itu kita kasih masuk digit KTP 16, dia langsung keluar semua nama-nama. Kalau itu tidak, dia hanya keluar nama saja bahwa ini nomor ini memang sudah pernah di launching di nomor, tapi tidak tahu atas nama siapa. Oh, jadi tidak tertulis itu atas nama. Iya, yang jelas sudah pernah di launching dari konsil, maka dia valid. Itulah kelemahan aplikasi. Kelemahan aplikasi. Kita tidak bisa tahu begini toh. Atas nama siapa dia. Jadi dia cuma nomor. Dan nomor itu memang benar keluar, tapi begitu dia masukkan nomor pada saat dia di kepegawaian punya tuh SSCISN itu SICISN tuh kan orang badan kepegawaian, dia hanya melihat, dia masukkan nomor dan dia masukkan namanya dia. Yang dia lihat ya STR dan namanya si orang ini, kan tidak ada aplikasi terintegrasi. Demikian juga di SSCISN, kan tidak ada aplikasi terintegrasi. Dari mana orang BKN tahu bahwa ini palsu? Tidak tahu. Bisa lolos, mungkin lolos. Sampai biasa hari ini. Nah, sampai di hari kan pasti karena dia tidak lulus kan dianulir kemarin. Dianulir. Oh, jadi dia dianulir ya. Dia dianulir, yang naik itu jadinya si Skopen itu yang naik. Nah, sekarang kan betul itu dianulir. Tetapi kan kita juga kan istilahnya kita juga melihat kelemahan kita punya sistem ini. Untuk perbaikan ke depan kita punya sistem ini toh. Tanya ke mereka masih sama seperti itu lagi. Artinya begitu dia klik nomor STR tidak keluar seperti Dukcapil nomor sah. Iya, dia valid, dia centang valid, namanya tidak keluar. Nah, kalau dia dia bisa pendobelan nama ya, padahal bisa saja dia pakai orang punya STR di kabupaten lain. Begitu dia klik, ya sudah masuk dia punya, di situ dibilang valid karena memang itu STR ada nomor tapi bukan atas nama dia. Atas namanya orang lain. Itu kelemahan aplikasi, kelemahan sistem. Seperti itu. Sama. Iya, maksudnya saya tidak tahu lagi setelah itu apakah dia urus, itu kan pribadi toh kalau urus STR. Dia Serpong itu dia ikut di mana kemarin? Saya tanya dia. Pajak. Ini kecuali ada pertemuan rutin kok? Oh, untuk kami belum pernah buat pertemuan rutin dengan organisasi profesi. Ya, tetapi kami hampir setiap tahun langsung ke puskesmas. Langsung ke kepala puskesmas. Itu lewat surat atau lewat surat? Lewat surat dan pernah buat pertemuan, bahkan pernah buat pertemuan ditegaskan ke mereka kalau apalagi untuk tenaga-tenaga honor itu bahwa nanti kamu tidak akan terima lagi gaji honor manakala belum ada STR, sampai segitunya. Jadi penegasannya kalau tidak ada STR tidak dibayarkan gaji itu yang untuk yang honor. Kalau yang PNS kan kita tidak bisa tegaskan begitu karena kan mereka punya gaji dimasuk rekening tuh. Seperti itu. Jadi di sini misalnya di Manggarai untuk puskesmas yang melayani masyarakat, kalau STR-nya mati dia belum urus, itu diapakan? Maksudnya apakah dia tetap di pelayanan atau bagaimana? Atau ada sanksi atau bagaimana dari dinas kesehatan? Dari dinas kesehatan. Kira-kira ada tidak sekarang yang posisi banyak STR yang masa berlaku? Nah begini, kalau di puskesmas itu dia punya STR yang masa berlakunya habis untuk yang tahun segini itu sudah sangat sedikit sekali. Karena apa? Karena kita sudah pembinaan dan pengawasan dari awal tuh, dari tahun ke tahun itu sangat besar representasi kenaikan teman-teman yang punya STR. Karena kami kita punya monet, ada kegiatan monet sampai ke puskesmas ke monet tentang ini STR. Nah, apalagi dengan teman-teman yang honorer sekarang, mereka hampir semua ada karena kan persyaratan untuk ikut P3K itu kan harus wajib. Jadi mereka hampir semua soal STR. Mungkin pun kalau ada yang belum ada itu karena masa perpanjang saja. Oh, dalam masa perpanjang. Jadi tidak ada yang benar-benar dari 2000 berapa gitu mati ya, tidak ada. Kesulitannya untuk perpanjangan, maksudnya baik kemarin rekomendasi dari organisasi profesi. Yang mereka kemarin kesulitan sampai datang menghadap Pak Kadis itu dari PPNI, dan itu banyak kesulitan PPNI KKI. Oh, PPNI ya. Dengan itu masalahnya apa ya? Ya, yang kendalanya itu mereka punya internal organisasi, jadi kita tidak terlalu. Iya, maksudnya itu terkait pemberian rekomendasi. Nah,
terkait pemberian rekomendasi yang agak Ada syarat-syarat mungkin yang mereka tidak bisa penuhi kah? kalau kemarin mereka punya apa tuh kakak ingat yang dengan Palodi kemarin tuh apa mereka punya susah ketemu juga ya, susah ketemu untuk rekomendasi dari ketua provinsinya. Karena kan untuk dapatkan rekomendasi kan sesuai lagi kembali ke yang si Porin tuh itu yang isi SKP kah harus 25 SKP itu borang itu. Dan jangan sampai mereka tidak memenuhi syarat, makanya belum bisa dikeluarkan untuk dapat rekomendasi. Kalau kemarin mereka itu kalau si Porlin karena kan itu kan dia online tuh. Kalau macam si Porlin itu kemarin mereka tidak omong, tapi kadang-kadang mereka agak susah ketemu. Kebetulan dia punya ketua PPNI kan dia ini juga hanya kesulitan bertemu saja, bukan kesulitan di si Porlin ya. Bukan di si Porlin, tapi kayaknya lebih ke pengurusnya, lebih ke pengurusnya mereka punya alasan kemarin. Oh, jadi banyak yang mengeluh ya untuk perawat ya. Puskesmas. Kalau puskesmas kan paling mereka tetap jalan sambil menunggu proses toh. Kalau dokter praktek? Kalau dokter praktek ada pernah dulu kasusnya dokter gigi, tapi pernah dipanggil ke sini sama ibu kabit yang dulu. Dokter Lestin dulu pernah dulu dokter gigi. Oh itu akhirnya tapi sudah mengurus dan sudah. Kalau apotek atau apa? Apotek. Apotek punya kalau apotek di sini kalau misalnya dia punya itu berhenti dia tidak beroperasi toh. Jadi dia tidak bisa pesan obat sama sekali. Jadi itu tegas kalau ya ini ada di Pak Boni mereka. Iya, maksudnya itu penegasannya dari Bintas sampai tutup ya. Artinya tidak dibiarkan karena ada beberapa kasus di kabupaten itu lain ditegur kan ada surat teguran jadi diindahkan baru ditutup. Ini Om Boni kayaknya dia punya kompetensi yang jawab Om Boni. Bagaimana Om Boni? Kalau apotek yang mati deh. Belum ada pengawasan sampai ke sana. Tapi apotek juga sadar. Selama ini yang mau mati sudah belum ada yang kan ada yang melawan ya. Tidak ada. Karena ada tempat lain yang melawan. Tidak sampai dipaksa harus itu. Tidak sampai ke sana. Tidak sampai ke sana. Pas ini 6 bulan iya karena organisasinya organisasi ada AI Ikatan Apoteker karena sering dibahas yang kayak gitu sering komunikasi dan mereka pasti malu kalau buat begitu apalagi seniornya mau ada bagus-bagus dari luar negeri itu tanpa izin dari Kemenkes itu kita harus tegas saya tidak tahu harus di SDM karena gini mungkin selama yang kami punya masa di sini sudah terpisah. Dulu kan SDM ini kan dulu kan dengan pelayanan kesehatan ya. Waktu dengan pelayanan kesehatan ada tidak masuk ke sana karena selama saya di sini tidak ada praktek warga negara asing yang di Rumah Sakit Sansa yang masuk ke sini dia punya surat izin kan biasanya atau misalnya ada masuk pemberitahuan surat pemberitahuan dulu baru nanti kita yang bertemu dengan mereka koordinasi untuk melihat dia punya surat atau bisa masuk tetapi disposisinya tidak ke sini. Itu bisa misalnya begini toh. Dia masuk izinnya. Tetapi menurut Pak Kadis, ini bukan di SDM. Karena dia lihat kami dua sendiri toh. Nah, lebih baik ini misalnya di pelayanan kesehatan atau di mana masuknya. Sehingga saya katakan bahwa selama saya di sini belum ada. Tapi bukan berarti tidak ada. Mungkin disposisinya tidak ke saya, tidak ke kami. Disposisi mungkin tidak ke sini. Tidak ke sini tapi ke Pelkes karena selama ini juga kan kita bisa dengar pengumuman di gereja-gereja misalnya ada pelayanan bibir sumbing apa dari luar atau bisa dari Australia dari mana. Nanti kalau ibu sempat nonton kita di YouTube di Kesduk Capil ada tuh pernah podcast terkait TKWNA supaya itu tahu supaya nanti berikut kalau ada sesuatu yang ada informasi untuk begitu Pak Kadis mungkin diskusikan harusnya ke kita ke SDM begitu supaya kita tahu itu kita punya pekerjaan sebenarnya kita berfungsi untuk TKWNA. Kita sudah tahu di bidangnya kita tahu. Saya sudah tadi palsu itu terus ada hal lain mungkin kan kegiatan sama kan tadi terkait dengan selama ini Sentral Pus yang urus nakas profesi apa profesi kan ada yang misalnya dia bermasalah dia omong di media sosial pelayanan pekerjaan ada ya tapi kemarin datanya dari dinas dan dari organisasi profesi ada kalau yang kemarin itu kalau ada nakes seperti itu
kebanyakan kadis sendiri yang turun. Langsung kadis ya. Langsung kadis yang turun. Ada nakes yang ngomong surat kabar, ada nakes yang lapor. Misi, ini mereka tanya Misi, ada masukan untuk dinas kesehatan provinsi. Kemudian kemarin itu ada kita punya nakes mereka yang bicara langsung dengan wartawan kemarin itu. Kan itu kan yang turun kan bukan kita gitu. Tapi Pak Kadis pasti turun langsung dengan urusan perkawinan. Itu ada seperti sanksi atau apa tidak ada? Atau surat teguran? Cuma saja, kalau surat teguran mungkin ada ya, cuma sejauh ini kan tidak dipanggil. Teguran dipanggil. Ya, yang pasti dinas provinsi juga kan mengharapkan bahwa UKOM ini dilaksanakan setiap tahun. Iya, betul. Kami di kabupaten juga demikian. Hanya memang ya kami juga memberi apresiasi ya buat teman-teman di provinsi kemarin, walaupun komunikasinya sebelumnya secara lisan oleh Ibu Iti selaku pengelola SDMK, juga tanggapan positifnya bagus sehingga dalam pelaksanaan UKOM kemarin berjalan dengan baik. Pengujinya juga luar biasa. Jadi kami sempat berkomunikasi. Memang kemarin istilahnya apa ya, semua pada mengerti tentang situasi dan kondisi kami di daerah. Karena yang sebenarnya UKOM yang kami laksanakan ini hanya untuk tenaga perawat, tetapi dalam perjalanannya teman-teman bidan juga harus juga melaksanakan UKOM secepat mungkin. Jadi ada koordinasi dengan kepala dinas sehingga kami juga di dalam ruangan ya, karena memang ini untuk kepentingan teman-teman profesi lain selain perawat ya, bukan terpaksa juga, jadi kami laksanakan benar-benar dengan penuh tanggung jawab sehingga teman-teman bidan juga memberi apresiasi kepada Kadis, kepada kami semua di ruangan. Karena kalau memang kami tidak laksanakan kemarin dengan UKOM bidan, wah kasihan nasib mereka itu terpaksa menunda untuk kenaikan pangkatnya bisa setahun, malah mungkin bisa kalau ini dua tahunan memang tidak bisa melaksanakan ini alih jenjang mereka mutasi kepangkatan. Terus untuk usulan yang ke provinsi ya, sejauh ini koordinasi walaupun selalu berhubungan dengan teman-teman pengelola, saya rasa sudah cukup bagus, luar biasa. Jadi untuk bahwa kami kurang informasi, saya rasa tidak. Jadi komunikasinya juga cukup bagus sehingga tidak ada miscommunication antara kami yang ada di kabupaten dengan yang ada di provinsi. Mungkin itu saja terkait titip nakes teladan Ibu. Oh iya, titip nakes teladan. Kebetulan tadi saya hanya dengar sedikit ya, mudah-mudahan nanti Mameti kami upayakan ya, kami mungkin nanti bekerja berkoordinasi juga dengan bidang-bidang lain yang berhubungan langsung dengan tenaga profesi yang ada, karena untuk langsung ya kami mungkin tidak, karena ya kepala puskesmas mungkin nanti kami koordinasi dengan kepala puskesmas kira-kira siapa yang dijagokan di 25 penyebaran puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai, sehingga nanti untuk rencana bagaimana kami menjagokan salah satu kandidat atau semua profesi ya, bukan hanya perawat. 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas ya, Manggarai juga akan bisa diusulkan ke provinsi. Ya, jadi informasi Ibu Kabid tidak hanya 9 jenis tenaga, tapi juga nanti ada 13 tenaga di rumah sakit. Jadi rumah sakit juga. Rumah sakit daerah. Ya. Mungkin untuk lebih, ini kan masih bukan wacana lagi, rencana yang ini sudah berjalan ya. Mungkin kalau boleh secara tertulis juga mungkin disampaikan supaya Kami bersurat selalu setiap tahun baik, ke kabupaten selalu. Hanya memang respon dari kabupaten itu tidak semua merespon. Iya, kalau untuk Manggarai kayaknya baru kita baru dengar. Tidak Ibu, kami ini ada yang saya cerita tadi di grup tuh Ibu kita. Sejak zaman 2000 itu tadi saya bilang, waktu saya masuk di sini 2018-2019 dulu memang. Jadi kalau tenaga lainnya sekarang kan kita sudah ada 9 jenis tenaga standar yang ada di puskesmas Ibu. Jadi untuk apresiasi buat teman-teman nakes yang bekerja di lapangan, salah satunya melalui penganugerahan
penghargaan bagi tenaga kesehatan teladan yang dibuat oleh Kemenkes. Iya. Nah, kita apresiasi kita punya tenaga-tenaga kesehatan yang sudah punya inovasi bagus, baik di puskesmas, yang mereka membantu untuk mendongkrak pencapaian program, entah itu perawat, entah itu counseling, entah itu dia apoteker farmasi, ya. Nah, minimal ya semua 25 puskesmas mengusulkan nakes yang dianggap teladan, mungkin dipasang kriterianya, sehingga nanti kan dari semua 25 puskesmas itu kan memilihnya kan mungkin hanya ini ya, hanya satu. Juknisnya saya sudah kirim ke Ibu ya. Eli, nanti Aman, bisa Ibu Kabid baca. Jadi mungkin bisa koordinasi dengan kepala puskesmas untuk dari sekarang ini sudah harus siap-siap, karena biasanya tuh bulan Februari Kementerian Kesehatan sudah kirim surat ke kita, ke provinsi untuk mulai proses pemilihan.